Di travel vlog ke ziarah ke Gua Maria Sendang Sono bagian kedua kali ini saya akan share tempat-tempat lain, spot-spot lain yang ada di Sendang Sono selain yang ada yaitu Gua Maria yang udah pasti di Sendang Sono. Ini adalah salah satunya yaitu Salib Milenium di Sendang Sono. Saya review sedikit, jadi di part pertama bagi teman-teman yang belum nonton nanti bisa lihat di kolom deskripsi dan klik linknya ya supaya lebih tahu semua tempat yang ada di sini. Ini adalah pintu masuknya ke Sendang Sono. Sendang Sono itu letaknya di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan tempat ziarah ini merupakan tempat ziarah umat Katolik yang sudah terkenal dan sudah berusia cukup lama, yaitu sekitar 100 tahun. Patung Bunda Maria ini merupakan pemberian dari Ratu Spanyol. Ketika saya berkunjung ke sini adalah bulan Mei, jadi banyak orang berziarah karena bulan Mei bagi umat Katolik merupakan bulan Bunda Maria. Banyak lilin dinyalakan di depan goa dan juga bunga-bunga dipasang di depan goa Maria. Saya juga menyempatkan untuk berdoa rosario di depan goa Maria ini. Ayo kita lihat ada spot-spot untuk berdoa. Selain Goa Maria ada apa saja ya di Sendang Sono? Yuk kita cek dan kita lihat. Untuk teman-teman yang belum nonton part pertama, jadi Gua Maria ini terletak di dekat pohon sana. Teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada pohon yang sangat besar, terlihat seperti ranting-rantingnya. Itu juga cukup banyak. Itu adalah pohon sono atau sana. Dan dari situ muncul mata air atau disebut sendang. Makanya namanya adalah Sendang Sono gitu. Mata air di dekat di bawah pohon sono. Nah, di sebelah kanannya di area samping Gua Maria ada kapel. Ini adalah kapelnya, nggak terlalu besar, cuman terbuka dan sangat menyatu dengan alam. Atapnya, seperti teman-teman lihat, merupakan atap joglo, yaitu atap khas rumah di Jogja ataupun Jawa. Nama kapel ini yang terletak di samping Gua Maria adalah Kapel Tritunggal Maha Kudus. Ya, seperti teman-teman ketahui, kepercayaan orang Kristen dan juga Katolik adalah bahwa kita memiliki Allah yaitu Tritunggal. Banyak umat berdoa rosario dan berdoa wujud pribadi di depan Goa Maria sampai ke depan kapel. Karena konsepnya yang menyatu dengan alam, maka Sendang Sono itu tidak meratakan lahan yang berbukit-bukit ini. Jadi kita harus naik anak tangga untuk menuju ke spot-spot ziarah lainnya. Ini kita naik ke atas tangga dari Kapel Tritunggal Maha Kudus di sebelah kanan. Ada kita ketemu yaitu suatu salib yang besar yaitu salib milenium. Disebut sebagai salib milenium. Seingat saya ini salib yang diperkenalkan di tahun 2000 ya di milenium kedua dalam tahun Masehi. Di bagian depannya ada tempat untuk meletakkan lilin, bunga. Jadi teman-teman bisa berziarah, berdoa juga di hadapan patung salib Yesus. Salib ini ditambahkan kemudian setelah kompleks dari Sendang Sono itu jadi. Tidak lupa saya juga ambil foto di depan salib milenium Sendang Sono ini sebagai kenang-kenangan aja.
Untuk review sebentar bahwa kita di Sendang Sono udah melihat Gua Maria yang ada di situ patung Bunda Maria, dan juga yang kedua adalah Kapel Tritunggal Maha Kudus yang ada di samping dari Gua Maria, dan yang ketiga adalah Salib Milenium. Nah, di dekat Salib Milenium ini juga ada kapel lain untuk berdoa dan merayakan perayaan Ekaristi, yaitu Kapel Maria. Jadi khusus untuk menghormati Bunda Maria. Seperti teman-teman lihat, ini tuh bentuk kapelnya tuh terbuka ya, jadi sangat menyatu dengan udara, cahaya dari alam. Dinding-dindingnya itu terbuat dari batu-batuan alam, ada tiang-tiang juga, dan kursi altarnya juga dari kayu. Teman-teman bisa lihat di depan itu ada altar, ada patung Bunda Maria, dan juga salib beserta lilin yang biasanya nanti bisa digunakan untuk ibadah di sini. Cuman karena nggak ada ibadah, jadi ini tuh dikunci ya, dikasih pagar ditutup. Nah, seperti teman-teman lihat, selalu ada tulisan harap tenang di depan kapel. Tadi kita lihat di kapel Tritunggal Maha Kudus dan sekarang di kapel Maria. Ini merupakan tempat ziarah, jadi diharapkan teman-teman bisa silentium, tetap silent supaya tidak mengganggu umat yang berdoa. Dari sini kita juga bisa melihat dua pohon yang besar, yaitu pohon sono atau pohon sana. Kapel ketiga yang bisa kita lihat di kompleks Sendang Sono ini adalah Kapel Para Rasul. Bentuknya unik ya kalau teman-teman lihat. Ada tiang berwarna merah di bawah, ada kaca, dan juga bentuknya terbuka ya, tidak tertutup seperti ruangan. Dan juga ada tulisan harap tenang juga sama. Jadi bisa teman-teman menikmati pemandangan pepohonan di belakang dari kapel ini. Yang menarik adalah jika teman-teman perhatikan di bagian atapnya. Atapnya itu sangat runcing ke atas dan ada 3 kerucut utama, dan di masing-masing kerucut itu ada sudut yaitu 4. Jadi kalau teman-teman lihat 3 dikali 4 adalah 12. Menyimbolkan adanya 12 rasul dari Yesus Kristus. Lanjut lagi, kita berjalan-jalan lagi ke area lain dari Sendang Sono ini. Ketika kita lihat di sini, di belakang salib milenium itu adalah kompleks pemakaman. Nih, kalau saya nggak salah adalah ada orang-orang yang menjadi katekis maupun orang-orang yang dibaptis pertama kali di Sendang Sono ini, lalu jenazahnya dimakamkan di area sini. Nanti kita cek lagi ya, selain ada Gua Maria, ada salib, ada kapel, banyak kapel-kapel kecil di sini. Ada apa lagi ya tempat ziarah lagi di Sendang Sono ini? Ya, tentu seperti teman-teman ketahui bahwa di setiap taman doa Katolik biasanya itu ada jalan salib. Yang ini disebut sebagai jalan salib kecil karena areanya tidak terlalu luas. Ya, jadi ada jalan salib besar dan ada jalan salib kecil. Kalau jalan salib besar itu akan melingkarinya area yang lebih luas. Jadi kalau untuk orang tua atau yang kesulitan berjalan tuh tidak bisa. Jadi disediakan juga jalan salib yang kecil. Jadi jarak antara satu stasi atau satu pemberhentian di jalan salib itu sangat dekat ya, 1 atau 2 meter aja. Nah, ini adalah perhentian-perhentian dari jalan salibnya. Ini bentuknya seperti relief, jadi patung yang nempel di dinding dan juga ditutup dengan atap. Dan juga ada lampu, di depannya ada tempat untuk menaruh lilin. Kebetulan saya nggak berdoa jalan salib, tidak berdevosi saat itu. Cuman saya melihat dan mengamati untuk supaya bisa teman-teman merasakan dan mengetahui ya bentuk-bentuk jalan salib di sini. Stasinya atau banyak pemberhentian jalan salibnya standar ya, sama seperti jalan salib pada umumnya. Itu di sini misalnya ada pemberhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Setelah pemberian kelima, ada pemberian keenam, yaitu Veronica mengusap wajah Yesus, yang katanya dipercaya kainnya itu menempel wajah Yesus secara ajaib. Lalu pemberian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Memang ini di dalam Injil ataupun di dalam kitab suci tidak disebutkan secara eksplisit ya bahwa Yesus jatuh dan sebagainya. Namun ini ditetapkan secara menjadi tradisi gereja dalam jalan salib. Jadi di dalam jalan salib yang ada 14 stasi ini secara standar itu Yesus ada diperingati jatuh 3 kali.
Selanjutnya adalah pemberhentian jalan salib ke-8, yaitu Yesus menasehati para wanita yang menangisinya. Lanjut lagi ke pemberhentian selanjutnya. Pemberhentian ke-9, yaitu Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Pemberhentian ke-10 yaitu menggambarkan pakaian Yesus ditanggalkan. Jadi sebagai persiapan untuk disalib, pakaian Yesus dilepaskan. Masuk ke pemberhentian ke-11, yaitu Yesus dipaku di kayu salib. Pemberhentian ke-12, ini adalah kondisi ketika Yesus wafat di kayu salib. Seperti teman-teman lihat, di situ ada Maria ibu Yesus, Yohanes, dan para wanita lain. Sementara murid-murid Yesus yang lain tidak hadir di situ. Pemberhentian ke-13, yaitu ini yang kedua sebelum yang terakhir, adalah jenazah Yesus diturunkan dari salib. Pemberhentian terakhir yaitu pemberhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Secara standar, stasi jalan salib yaitu ada 14 yang diterima oleh Gereja Universal. Namun di sini di Sendang Sono ditambahkan lagi satu pemberhentian, namun ini tidak official ya, yaitu pemberhentian ke-15, yaitu Yesus bangkit mulia. Jadi jalan salib ini bukan melulu mengenai salib, tetapi endingnya adalah happy ending, yaitu Yesus bangkit mulia. Namun teman-teman ketahui bahwa ini adalah tambahan saja ya di Sendang Sono ini, bahwa Yesus bangkit mulia sebagai pemberhentian ke-15. Ketika mau keluar, saya melihat ada salah satu plakat atau piagam, yaitu adalah penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia IAI pada tahun 1991 mengenai Sendang Sono merupakan karya arsitektur terbaik. Ya, jadi spesial juga bahwa Sendang Sono ini bukan sebagai tempat ziarah saja, namun secara arsitektur juga bagus. Lalu ini saya perlihatkan lagi, yaitu air dari Sendang Sono, mata air Sendang Sono itu kemudian dibuat jadi pipa, ada keran-keran di sini. Teman-teman bisa cuci muka, cuci tangan, ataupun bisa dibawa juga sebagai oleh-oleh dari sini. Airnya cukup segar karena benar-benar dari mata air langsung ya, dari sendangnya langsung. Demikian video saya ziarah rohani ke Goa Maria Sendang Sono di Kulon Progo, Yogyakarta. Bagi teman-teman yang berminat ataupun ada waktu dan terpanggil untuk ziarah ke sini, silahkan, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Kompleks Sendang Sono ini sangat menyatu dengan alam, sangat asri dan hijau. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, ziarah ke Goa Maria Sendang Sono part 2. Ditunggu video saya jalan-jalan di Yogyakarta lainnya. Bye-bye.